Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur di learning, ya, salah satu fitur di learning kebetulan learning dengan Moodle, yaitu fitur attendance atau fitur absensi untuk mahasiswa. Nah, menurut saya fitur ini sangat powerful karena kita cukup setting satu kali di awal, tapi bisa kita gunakan hingga akhir semester. Contohnya seperti ini, saya sudah membuatkan untuk di kasus kelas saya itu ada 3 kelas ya, kelas pagi 2 kelas dengan sesi yang sama, kebetulan pembelajarannya juga sama, dan satu lagi kelas malam dengan jadwal yang berbeda. Kita akan lihat contoh di kelas pagi. Nah, di kelas pagi ini ada 2 kelas ya, saya bedakan dengan RSA dan RSB untuk membedakan antara kelas A dan kelas B. Dan dengan absensi attendance dari Moodle ini kita bisa membuat absensi itu per grup dan per jadwal kuliahnya. Misalnya di sini jadwal kuliahnya itu dalam satu hari ada 2 kali di jam 10 dan di sore jam 3.30. Nah, untuk masing-masing grup nanti akan terpisah jam sesinya. Jadi mereka harus di pagi hari mereka harus login ke learning kemudian absen, dan sore juga login ke learning dan absen. Nah, ini untuk kelas pagi dengan kelas A dan B. Sedangkan kelas malam itu saya bedakan. Nah, untuk kelas malam punya absensinya sendiri sebanyak di sini kebetulan 8 sesi. Dan semuanya dilakukan dengan satu kali setting di awal saja. Dan ini bisa digunakan hingga akhir semester, dan setiap absensi ini hanya aktif ya pada saat sesuai dengan tanggal di sini. Ya, tanggal misalnya di 25 September jam 8.30 PM, dan absensi ini di akun mahasiswa hanya akan aktif di jam tersebut. Nah, oke, kita akan coba untuk membuat contoh seperti yang saya lakukan di sini. Nah, sebelum membuat absensi ini, yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat grup mahasiswa dulu. Jadi di bagian user di akun kita atau akun dosen, itu kita grupkan dulu mahasiswanya. Misalnya kalau di kasus saya, kelas pagi itu saya grup menjadi kelas A dan B dengan kode RSA, RSB, dan satu lagi kelas malam. Jadi ada 3 kelas yang berbeda. Nah, dari 3 kelas yang berbeda ini, kelas RSA dan RSB itu saya grouping lagi. Istilahnya grouping ya. RSA, RSB, dan RMB itu adalah grup, dan RSA, RSB saya gabung itu menjadi grouping. Nah, itu kita bisa setting di bagian more di sini ya. Kemudian di user, nah kita bisa grup mahasiswa di bagian enroll user, di bagian grupnya kita bisa ganti di sini gitu ya. Atau pada bagian grup, di bagian grup di sini ya. Kalau grupnya belum ada, kita create grup dulu di sini ya. Tapi kalau grupnya sudah ada, bisa juga kita add atau remove group. Tinggal kita klik di sini dan kita tambahkan. Jadi itu 2 cara untuk menambahkan mahasiswa, menambahkan grup ya. Jadi mahasiswa itu kita grup-grup. Mungkin panduan di YouTube juga banyak untuk cara membuat grup dan grouping untuk mahasiswa. Nah, intinya sebelum membuat absensi tadi ya, supaya lebih rapi, jadi kita grupkan. Nah, di grupkan ini tujuannya juga supaya kelas pagi dan kelas malam itu tidak tercampur. Jadi begini, kalau misalnya tidak kita grup, nah, dan kita buatkan satu absensi, maka ketika mahasiswa pagi mengisi absensi, nah di absensi mahasiswa pagi itu akan ada data kelas malam ya. Sedangkan kan kelas malam tidak mengabsen atau tidak melakukan absensi di jam itu. Nah, sehingga nanti di data kelas malam ada di dalam data kelas pagi itu akan bercampur, seolah-olah kelas malam atau mahasiswa yang ada di kelas malam itu seolah-olah tidak absensi di jadwal kelas pagi. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, maka kita buat grup dulu, kemudian di absensinya baru kita pisahkan berdasarkan grup-grup tadi. Ya, mudah-mudahan paham ya. Gitu. Nah, untuk menambah absensi, kita bisa pilih add an activity di sini, kemudian kita pilih attendance. Nah, contoh saya akan buatkan di kelas pagi ya, karena kelas pagi kan kasusnya ada 2 kelas. Misalnya di sini saya akan bikin judulnya adalah misalnya absensi kelas pagi untuk A dan B ya. Mungkin ininya saya akan buatkan. Nah, kebetulan
jadwal ini di hari Kamis ada 2 jadwal ya. Ada 2 sesi seperti ini. Nah, misalnya di mata kuliah PPK gitu ya. Jadwalnya ada 2 di sesi pagi dan sesi sore. Nah, ini akan saya pisahkan. Jadi sesi pagi mereka harus login di jam 10 gitu ya. Kemudian sesi sore juga mereka harus login di jam 15.20. Jadi nanti akan saya buat 2 sesi. Nah, kita akan buat sesi yang pertama dulu, yaitu di jam 10.20 sampai jam 12. Nah, bagian deskripsinya saya buat seperti ini. Nah, kemudian kita ke bagian common module setting. Nah, ini yang paling penting. Di bagian group mode. Di bagian group mode, apakah kita mau membuat absensi tanpa grup? Kalau tanpa grup berarti absensi ini akan ada data mahasiswa RSA, RSB, dan RMA gitu ya, untuk kelas pagi AB dan kelas malam gitu. Tapi kalau kita grupkan, nah nanti absensi itu akan terpisah secara otomatis dan data di dalam absensi itu hanya data grup itu saja. Nah, di sini saya akan menggunakan data grup. Jadi saya akan pilih separate group ya. Kemudian karena saya akan membuat kelas pagi dan kelas pagi ada 2 kelas dan kelas tersebut sudah saya grouping. Di sini saya bisa pilih sudah saya grouping menjadi reguler pagi. Kemudian restricted access-nya bisa kita tambahkan, misalnya untuk grouping ya. Kalau memang teman-teman belum bikin grouping, itu bisa ditambahkan di grouping. Kalau memang tidak ada grouping, berarti di sini pilih group saja. Nah, saya grouping, kemudian yang lain tidak ada yang perlu disetting. Nah, ini kita tinggal klik save. Nah, seperti ini ya. Jadi ini akan ada absensi kelas pagi A dan B. Gitu. Nah, ini karena kita sudah grup tadi, maka dia akan muncul otomatis di sini reguler kelas pagi gitu ya. Oke, kemudian kita klik. Nah, sebelum kita add session, sebaiknya kita buat dulu status set. Apa itu status set? Status set ini sama dengan kalau kita di dalam kelas ya, ada mahasiswa terlambat, itu boleh masuk atau tidak. Nah, itu juga bisa kita atur di learning. Jadi di sini misalnya saya akan bikin beberapa set, misalkan H, saya ganti dulu ya. H itu saya ganti menjadi hadir. Kemudian T kita akan ganti menjadi terlambat. Kemudian saya akan bikin 2 tingkatan terlambat, misalkan T1 dan T2. Nanti kita teman-teman bisa lihat apa bedanya. Ini T1 misalnya. Ini terlambat 1 dan ini terlambat 2. Kemudian ini misalnya alpha gitu ya. Alpha dilambangkan dengan A. Nah, hadir misalnya kita akan kasih poin sebesar 100. Ketika dia hadir, dia dapat nilai 100. Kalau dia terlambat 1, misalnya saya kurangi menjadi 75. Kemudian terlambat 2 nilainya hanya 50, dan ketika dia alpha, dia akan nilainya 0. Nah, hadir kita akan set. Dia bisa absen hadir itu berapa menit. Misalnya saya akan buat 15 menit. Jadi tadi kan absennya di jam 10.20 sampai jam 12. Jadi jam 10.20 plus 15 menit itu kolom hadir itu masih bisa diklik. Tapi ketika lebih dari 15 menit dari jam 10.20, hadirnya tidak ada. Berarti ya yang tersisa hanya T1, T2, dan alpha gitu. Kemudian terlambat satunya misalnya saya akan buat 30 menit. Kemudian T2 saya buat 60 menit. Setidaknya kalau mahasiswa login 60 menit. Kemudian setelah jam 10.20 tadi, ya dia masih dapat nilai 50 lah untuk absen. Sedangkan alpha ini kita tidak set, tapi kita pilih di sini automatic set when not marked. Jadi kalau mahasiswa tidak login ke learning, maka otomatis akan alpha. Kemudian ini kita klik update. Nah, ini settingan ini masing-masing ya untuk setiap dosen. Mungkin ada yang 10 menit untuk hadirnya, mungkin ada yang toleransi hingga 20 menit. Ini di setting di bagian status set. Oke, kalau sudah selesai kita ke bagian add session. Di bagian add session ini tadi kita sudah membuatkan grup ya. Maka ada karena ini untuk kelas pagi, maka ada 2 kelas di sini, RSA dan RSB. Ini kita pilih dua-duanya, kita tekan shift, kita pilih. Kemudian kita masukkan jadwalnya di sini. Misalnya di jadwal ini adalah hari Kamis. Kemudian saya lihat tanggal di hari Kamis itu. Ini jangan sampai kita salah memasukkan ya. Misalkan harusnya tanggal 24 kita termasuk atau tersetting di sini tanggal 25. Nanti settingannya akan jadi beda.
Kayak di sini tanggal 24 September, kemudian jam perkuliahannya misalnya tadi jam, sesuaikan dengan jadwal ya, jam 10.20 sampai jam 12. 10.20 sampai pukul 12. Nah, kemudian description-nya bisa kita isi. Misalnya di sini saya buat ini untuk absensi reguler pagi jam 10.20 sampai jam 12 gitu ya. Kemudian, nah ini paling penting di multiple session, karena kita mau membuat settingan itu cukup satu kali, bisa digunakan hingga akhir semester, maka kita bisa menambahkan multiple session. Maka dia akan nanti meng-create absensi setiap minggu secara otomatis. Nah, di sini kita pilih repeat yes. Nah, kemudian kita pilih repeat on. Ini sesuaikan dengan jadwal kita, karena kelas ini setiap hari Kamis, maka repeat on every Thursday atau setiap Kamis. Repeat every-nya setiap satu minggu akan membuat satu absen, ini satu minggu. Kemudian repeat until. Nah, repeat until-nya kita sesuaikan dengan jumlah minggu. Maka di sini kita lihat ke bagian tanggal. Tadi di tanggal 24 kita mulai. Misalnya perkuliahan ini selama 8 minggu, berarti 24 minggu pertama, kemudian ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Berarti sampai 12 November. Sampai tanggal di sini kita pilih 12 November ya. Nah, selanjutnya ke student record, ini kita pilih allow supaya mahasiswa bisa mengklik hadir, mereka login kemudian mereka klik hadir. Kalau tidak kita centang, berarti kita yang mengklikkan atau kita yang mengisikan absensi. Nah, karena kita mau mahasiswa yang mengisi absensi sendiri sesuai dengan jadwal, maka kita pilih allow. Kemudian automatic marking, ini bisa kita pilih disable atau yes. Kalau disable berarti mahasiswa harus klik absen, kemudian milih absen dan submit ya. Kalau itu disable. Kalau yes, itu kalau kita baca di sini keterangannya, kalau kita pilih yes, maka ketika mahasiswa login ke learning, maka otomatis absennya akan ke-record gitu ya, tanpa dia harus mengisi absen. Nah, misalnya dia login ke learning 15 menit sebelum 15 menit setelah jam perkuliahan ya, berarti kan masih kategori hadir, maka nanti learning akan otomatis mengisikan hadir gitu. Kalau misalkan dia login 30 menit setelah jam perkuliahan, maka sesuai dengan status set yang kita buat tadi, maka otomatis akan masuk ke kategori T1 atau terlambat 1, yaitu sesuai dengan waktu di bagian status set yang kita setting tadi. Tapi di sini saya pilih disable supaya mahasiswa bisa klik sendiri gitu ya. Kemudian student password, ini bisa kita isi bisa tidak. Kalau mau lebih otomatis kita kosongkan saja, jadi mahasiswa ketika mau mengisi absen tidak perlu memasukkan password. Tapi kalau teman-teman mau dengan memasukkan password, bisa ditambahkan di sini atau di random. Tapi konsekuensinya kita harus memberikan password tersebut setiap minggu kepada mahasiswa gitu. Nah, di sini saya kosongkan. Kemudian pada bagian show more, nah ini juga penting menurut saya. Di sini ada bagian prevent student sharing IP address. Ini artinya kalau kita mau menghindari ada mahasiswa yang mengabsenkan temannya, ya mengabsenkan temannya kan berarti dia akan login user temannya ke laptop, PC ataupun handphonenya dia. Nah, kalau kita tidak mau itu terjadi, maka kita pilih yes atau specific time. Saya pilih yang specific time karena saya mau menghindari mahasiswa yang titip absen atau mahasiswa yang minta tolong temannya untuk mengabsenkan. Kita hindari itu gitu. Tapi kalau misalnya itu diberi toleransi, misalkan ada dosen yang mau memberikan toleransi, tidak masalah kalau ada temannya yang ada mahasiswa yang mengabsenkan temannya, ya di sini dipilih no saja. Nah, 60 ini artinya 60 menit. Artinya ketika dia login ke learning, dia baru bisa mengabsenkan temannya itu 60 menit kemudian setelah dia login pertama. Nah, itu walaupun dia bisa meloginkan dan mengabsenkan temannya, setidaknya dengan 60 menit itu kan sudah masuk di kategori terlambat ya. Jadi itu untuk menghindari mahasiswa yang mungkin agak curang atau titip absen. Nah, dengan settingan yang sudah kita buat tadi, seharusnya ini akan akan otomatis ada 16 sesi nanti ya. 16 sesi karena kita setting 8 minggu untuk RSA dan 8 minggu untuk RSB. Jadi nanti masing-masing kelas akan ada absen. Ini kita klik add ya. Nah, di sini maka otomatis akan ada 16 sesi di mana setiap
per 24 September 10.20 ini ada absensi untuk grup RSA dan grup RSB. Nah, di mana kalau kita lihat untuk grup RSA di sini kalau kita lihat maka data yang ada di dalam absen ini hanya data RSA. Di sini tidak akan ada data RSB, tidak akan ada data kelas malam. Tapi kalau tidak kita setting tadi pada saat pertama tadi kita setting yang masalah grouping tadi ya. Kalau kita tidak setting, maka ketika kelas A absen ke sini, di sini akan ada data kelas B dan kelas malam juga. Nah, itu kan artinya kelas malam ada datanya di sini sedangkan dia tidak absen, maka learning akan membaca bahwa mahasiswa itu absennya 0. Nah, kenapa pada bagian setting itu penting menurut saya untuk masalah grupnya tadi ya? Karena ya supaya kita memisahkan antara data setiap kelas. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalnya kita mau menambahkan sesi lagi, ini kan baru sesi siang ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan nih sesi sore, caranya sama. Kita tinggal add session di sini, kita tinggal setting jamnya. Berarti kalau sore misalnya jam 15.20 sampai 17 gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tambah jamnya, kemudian multiple sessionnya juga kita isi sama seperti tadi dan seterusnya. Maka otomatis nanti di bagian session ini ya akan ada 16 kali 2 ya. Berarti nanti akan ada untuk RSA itu sesi pagi dan sesi sore. Untuk kelas B juga nanti akan ada sesi pagi dan sesi sore. Kalau kita tadi menambahkan session untuk yang jam sore gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti ini sudah diisi ya, atau misalnya per 1 minggu ini sudah diisi, nanti di sini akan ada tanda panah ya. Kita juga bisa mengeditkan misalnya ada mahasiswa yang bermasalah dengan learningnya, kemudian mati lampu ya, kayak contoh kasus saya sebelumnya, mati lampu dia tidak bisa absen, sedangkan sebenarnya dia sudah hadir dari awal gitu ya. Nah, ketika dia login kan dia akan masuk di terlambat atau di alpha. Nah, itu kita bisa editkan menjadi hadir. Nah, kemudian yang penting juga di sini export. Jadi semua data ini bisa kita ekspor sekaligus menjadi satu data utuh gitu ya. Nah, tadi kan di satu set kita sudah setting nilai ya, kalau hadir 100, kalau terlambat 75 dan seterusnya. Nah, itu juga nanti akan muncul di sini. Ini kita akan coba untuk ekspor. Di sini misalnya saya akan buat ke all participant aja. Ini kita pilih yes aja, kemudian kita download Excel, oke. Nah, kita lihat hasil downloadnya seperti apa. Nah, hasil downloadnya seperti ini. Ini menurut saya sangat bagus ya. Ini ada jam pagi, ada jam sore. Nah, di akhir semester nanti kita bisa mengambil nilai absen ini sebagai misalnya nilai untuk evaluasi mata kuliah. Misalnya mungkin kita berikan nilai 10% untuk absensi. Nah, di sini kan kita tinggal rata-ratakan nilai keseluruhan absensinya. Misalnya dia kalau hadir tadi dapat 100, kalau terlambat dapat cuman 75 atau 50, atau dia tidak hadir dapat 0. Kalau dirata-ratakan kan akan menjadi nilai akhirnya untuk absensi. Kemudian kita belikan 10% gitu. Nah, saya kira itu untuk sharing masalah absensi, attendance di learning. Mungkin untuk video yang lain nanti akan saya tambahkan masalah grouping tadi. Jangan lupa untuk menggrupkan supaya mempermudah pendataan kita gitu ya. RSA, RSB, RMA gitu untuk kelas pagi, A, B, dan kelas malam. Nah, settingnya mungkin nanti akan untuk masalah setting grup dan grouping mungkin akan saya buat di video yang berbeda. Mungkin itu saja sharing saya untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau videonya terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.